Halo semua. Hmm. Kali ini aku mau bahas tentang twin flame ya. Oke. Jadi aku mau bahas twin flame, jiwa kembar, kembaran jiwa yang berapi-api, menggebu-gebu, punya passion, punya hasrat yang kuat satu sama lain. Ya sharing aja sih ya. Kalian nanti boleh komen di bawah pendapat kalian tentang twin flame, dan bisa diskusi juga tentang pendapat aku ini tentang twin flame. Beberapa ada yang udah aku rangkum begitu ya, dan ada beberapa yang udah aku perhatikan bahkan aku rasakan. Wah. Jadi ya ini tentang twin flame lah pokoknya ya. Aku bakalan bahas beberapa tentang twin flame. Kalau misalnya nanti ada tambahan, aku bikin bagian selanjutnya lagi. Tapi ya, ini aja dulu, oke? Jadi, twin flame. Langsung aja ya. Bagi kamu yang ngerasa punya koneksi twin flame. Jadi, twin flame itu salah satu koneksi dalam spiritual connection ya. Selain soulmate, selain karmic relationship, ada twin flame. Twin flame adalah kembaran jiwa yang berapi-api satu sama lain. Oke. Dan pertemuan twin flame itu tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka ya. Ada dorongan dari semesta, ada juga dorongan dari yang maha kuasa. Karena segala sesuatu di alam semesta ini nggak ada yang kebetulan. Itu semua udah dirancang, udah disusun oleh Tuhan yang maha kuasa gitu ya. Bahkan sehelai rambut yang jatuh pun itu udah ada kehendak dari yang maha kuasa, termasuk tentang koneksi kamu sama dia, termasuk koneksi twin flame gitu. Jadi kalau pertemuan twin flame itu ketika kamu ketemu dia, kamu tuh seneng banget, kamu tuh berapi-api, kamu tuh menggebu-gebu, kamu tuh nggak nyangka ketemu orang seperti dia. Karena jiwa dialah jiwa yang kamu inginkan. Karena jiwa dia adalah jiwa kamu juga. Namanya juga kembaran jiwa, ya kan? Terus karena ini kembaran jiwa, jadi pas ketemu itu udah kayak kenal lama, kenalnya lama banget, padahal baru ketemu gitu. Jadi ekspresinya kayak gini sih kalau baru ketemu ya, nih senang banget. Serasa hari-hari itu penuh dengan mentari, matahari, lagi mendung juga bahagia aja, yang penting gue ketemu sama lo. Jadi kayak gitu twin flame ya, senang banget ketemu. Gak nyangka bisa bertemu jiwa yang kita inginkan, karena dia adalah jiwa kembarnya kamu gitu. Bahkan ada yang ngerasa kayak lo tuh kenapa nggak datang dari dulu aja, gue tuh nyari orang kayak lo, kenapa lo tuh baru nongol. Nah, ada yang ngerasa kayak gitu ya kan. Nah, ini BTW ya, aku udah shuffle tadi, pilih-pilih beberapa kartu. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, beberapa pertemuan terjadi atau beberapa komunikasi terjadi, terutama yang udah pernah bertemu ya, itu benar-benar nyata, vibrasinya, energinya kuat. Jadi kalau udah dijalanin, bertemu, entah itu cuma temenan, entah itu cuma rekan kerja, rekan belajar, nah terjadilah seperti ini. Ada seseorang yang melembutkan singa. Jadi kamu tuh sama dia sebenarnya beda karakter loh, beda banget karakternya sebenarnya.
Cuma bukan berarti kalian nggak sama jiwanya, bukan berarti seperti itu. Bukan berarti kalian nggak sama jiwanya, karena jiwa kalian itu sebenarnya kembar, tapi fasenya berbeda. Ya, fasenya berbeda, perjalanannya berbeda, periodenya berbeda. Jadi kalau kamu ngelihat dia tuh sifatnya egois, sifat dia keras mungkin, kamu kayak harus ngalah, harus berkorban, harus sabar menghadapi dia. Tapi secara nggak langsung sebenarnya kalau kamu telaah, sifat buruk dia itu pernah ada dalam diri kamu di kehidupan sebelumnya. Di masa lalu kamu seperti dia. Nah, coba renungkan dulu. Ada aja sifat dia yang ada dalam diri kamu di masa lalu. Jadi kamu kayak bercermin. Oh, ini kayak gue nih dulu. Keras kepala banget kayak batu. Sini, ini urusan gue nih. Gue aja yang lembutkan. Ya. Ada yang rasa kayak gitu. Jadi, ya kayak gitulah, Kak. So, ini kembaran jiwa, karakternya beda, karena fase hidupnya beda begitu. Makanya ada aja perbedaannya, ya. Terus dalam twin flame itu kamu cucurkan terus kasih sayang kamu cucurkan, kamu tuangkan semua kasih sayang kamu ke dia. Nih. Jadi ini ada gambar orang yang nuang air, nuang terus, giving terus, berkorban terus. Nih, sampai nggak sadar gitu kalau dia udah dimanfaatin. Sampai kayak nggak ngeh gitu, ini gue dibego-begoin kali ya atau gimana. Kok ini gue kayak jadi orang blow on gitu. Padahal gue pinter ya. Mungkin ada yang ngerasa gitu. Kayak apa ya? Kamu baru kenal, tapi kamu tuh udah mau berkorban sama dia. Kamu nuang-nuang terus air, kamu nuang terus ke dia, kamu berikan terus yang terbaik. Padahal dia nggak ngebalance kamu. Jadi ya, twin flame itu terkadang memang, ya, ada toksiknya. Ada racunnya terkadang ya. Tapi bisa berubah. Kalau mau berubah. Nah, ini dia. Nih, kelihatan nggak? Difokuskan. Oke. Jadi, ini ada gambar seperti seseorang yang lumayan dewasa, banyak memberi kepada seseorang yang kita katakan belum dewasa, ya, atau dede-dede begitu. Jadi yang udah dewasa ini nih nggak perhitungan orangnya, dia memberikan terus yang terbaik secara cuma-cuma. Padahal berbeda loh, kalian berbeda, bisa aja beda usia, beda keyakinan, beda suku, ras, atau beda latar keluarga, beda keuangan, begitu. Ada perbedaannya sebenarnya. Jadi nggak bisa dipilih ya twin flame itu. Itu memang udah natural. Kalau twin flame kamu yang itu ya itu, bukan orang lain yang harus sesuai dengan selera kamu. Kalau kamu ngerasa punya pasangan harus satu keyakinan, satu umur mungkin, sebaya, satu suku, atau satu mapan kayak kamu. Tapi twin flame nggak bisa dipilih sesuai dengan tipe kamu, karena itu udah diatur oleh semesta, karena ini membawa pelajaran hidup buat kamu. Jadi nggak bisa dipilih-pilih, kakak. Jadi jangan heran, kenapa ya gue tuh baik banget sama dia, gue tuh mau giving terus ke dia, berkorban sama dia. Padahal dia itu bukan tipe gue, dia masih dede-dede, atau dia itu udah tua, dia udah tuir, gak selera banget, tapi kok chemistry gue sama dia doang ya. Kenapa? Cuma sama dia gue semangat gitu. Nah, itu sih yang dirasa. Jadi di dalam twin flame kita nggak bisa membawa standar duniawi ya. Kamu standar
kamu, selera kamu terhadap seseorang, tipe kamu terhadap lawan jenis itu nggak bisa kamu patokkan pada koneksi twin flame. Itu nggak berlaku, kakak, nggak berlaku ya, tipe-tipean atau pakai standar. Oke, nah ini dia. Karena seperti cermin ya, mirror, dia adalah mirror kamu. Kita fokuskan. Nah, itu dia. Jadi kamu seperti bercermin kalau melihat dia. Dia itu mirror kamu. Kamu ngerasa kayak, nih orang energi gue deh. Nih orang klop banget deh sama gue. Padahal kamu tuh sama dia beda banget sebenarnya. Cuma satu jiwa gitu, kembaran jiwa. Jadi kalau namanya juga kembaran kan ada miripnya gitu. Yang mirip itu vibrasinya, energinya, jiwanya gitu. Jadi kalau ngeliat dia, kamu seperti berkaca. Oh, nih orang kayak gue ya dulu. Nih orang kok sekarang misterius banget ya. Oh iya, gue kan dulu misterius. Oh, nih orang kenapa ya nyebelin banget? Oh iya, gue kan dulu nyebelin, baru sadar. Jadi twin flame itu kayak nyadarin kita gitu. Kita tuh bercermin. Jadi kita tahu apa yang perlu diubah dari dalam diri kita. Kita jadi tahu. Makanya menghadapi twin flame itu nggak mudah. Nggak mudah sama sekali ya. So, ketika melihat dia, kamu seperti introspeksi diri. Wah, kamu ngelihat dia tuh. Dia kenapa ya egois banget? Dia kenapa ya pasif banget? Oh iya, gue kan pasif. Oh iya, gue kan egois. Jadi kayak gitu. Makanya apa ya, kayak gini. Kalau kamu bersikap ego, dia bakalan ego. Kamu gengsi, dia bakalan gengsi. Begitu. Jadi benar-benar mirror ya. Jadi kalau punya twin flame, kamu coba aja pergi ya. Pergi, dia nggak kejar kamu. Sebelum dia punya vibrasi untuk mencari kamu. Gitu. Jadi di saat kamu bawa ego kamu, dia bakalan ego juga. Kayak gitu. Dan perlu diketahui ya tentang kayak ini, yang kembar ini bukan fisik kalian, tapi jiwa ya. Jiwa itu di dalam badannya kita. Jiwa atau roh gitu ya. Jadi kalian itu kembaran jiwa. Jadi kalau misalnya dia pergi, nah yang pergi kan fisiknya, bukan jiwanya. Jadi fisik kamu belum tentu mengejar fisiknya dia. Jadi kayak tidak terlihat oleh mata kalau kamu mengejar dia. Tapi energi kamu itu ngejar dia sebenarnya. Kamu buru dia pakai energi, bukan fisik ya. Fisik kamu tetap aja diam kalau dia pergi, ya kan? Jadi ini tentang energi, tentang jiwa ya. Jiwa yang benar-benar saling beratraksi satu sama lain. Makanya yang aku bilang kalau dia pergi ya secara fisik, fisik kamu nggak mengejar dia, tapi energi kamu itu memburu dia. Dia lari, kamu memburu lewat energi. Tapi ketika kamu yang menghindar, dia yang memburu kamu lewat energi. Jadi waktu kamu kayak pengen melepas, pengen mengikhlaskan, energi dia kayak narik kamu terus, narik gitu. Makanya kamu kayak, kok gue tuh nggak bisa ya lupain dia, kok gue tuh selalu inget dia, baru bangun juga gue mikirin dia, bukannya mikirin yang lain. Nah itu tuh tarik menarik seperti magnet ya, gitulah pokoknya. Jadi kalau bertemu twin flame nih ya, apalagi kalau punya konflik, misalnya kayak ya udah males banget lah, lo tuh egois banget, gue capek berkorban terus sama lo tuh nggak sadar-sadar, lo tuh nggak berubah, misalnya seperti itu ya kan. Nah
Yang udah berkorban ini misalnya melepaskan diri nih. Melepaskan diri. Tapi yang terjadi malah begini. Nih, makin tersiksa. Jadi badan itu serasa kayak ditusuk-tusuk, kayak sakit banget. Ini gue ninggalin orang yang toksik kok sakit banget ya. Harusnya kan gue seneng dong. Harusnya kan gue freedom dong. Harusnya gue bebas lepas kalau menarik diri dari orang seperti ini. Harusnya gitu dong. Tapi kenapa kok gue tuh makin tersiksa? Jadi itu sih bedanya menurut aku ya. Kalau kita ninggalin hubungan karmic relationship, misalnya kita meninggalkan hubungan karma dengan orang lain, kita kalau melepaskan diri kita ngerasa bebas, lepas, freedom, nggak terkekang. Tapi kalau ninggalin twin flame nggak kayak gitu, malah makin sakit, makin tersiksa kalau ninggalin hubungan twin flame. Ya kan? Nah, itu dia. So, kalau berkonflik nih ya, mau ketemu juga kayak, aduh, mau ketemu dia gimana ya? Kalau mamanya ngajak ketemu gimana ya? Kayaknya gue nggak siap deh. Kalau gue ketemu dia, gue nggak bisa ngebohongin diri gue. Sifat gue begini. Karena dalam twin flame itu kan kita berkaca. Kita itu bermirror. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Energi satu sama lain itu kuat. Jadi kalau mau ketemu lagi setelah berkonflik itu ketakutan, takut ribut, takut salah tingkah, takut depresi. Kayak gitu ya. Jadi kamu melepaskan diri nih ya, kamu menarik diri, itu juga kayak menyiksa diri sendiri sebenarnya ya. Dia pun seperti itu, yang kamu tinggalkan pun seperti itu. Jadi kalau badan kamu ditusuk-tusuk pedang kayak gini pada saat kamu melepaskan diri, kamu capek berkorban untuk orang yang egois, kamu menarik diri seperti ini ya, kondisi kamu bukannya freedom, bukannya bahagia, tapi makin tersiksa nih. Badan kamu ditusuk-tusuk sama pedang gitu. Dia juga seperti itu. Lo kok tega sih ninggalin gue? Nah, itu yang dia rasain kalau kamu menghilang. Bahkan mungkin kalau kamu ngelihat dia baik-baik saja, sebenarnya dia nggak baik-baik saja. Karena orang ini ya, twin flame kamu ini, sebenarnya banyak banget harapan dan impian yang dia ingin wujudkan bersama kamu. Meskipun dia nggak katakan, meskipun dia masih membawa egonya. Dia membawa egonya karena dia berbeda sama kamu. Dia berbeda. Apalagi beda suku, keyakinan, ras, beda usia pun tetap aja. Dia bersikap ego. Kalau dia lebih muda, dia insecure sama kamu, dia minder. Insecure bagian dari ego kan? Seperti kayak nggak mau punya mental berjuang. Kalau dia lebih tua pun dia ego. Dia ngerasa kayak ngapain sih gue buang-buang waktu buat dede-dede. Nah itu kan ego. Jadi beradu ego gitu. Meskipun kamu yang sudah banyak berkorban, tapi tetap aja kamu punya ego. Kamu merasa kenapa gue yang berkorban terus kamu menarik diri, melepaskan diri begitu aja. Padahal bisa dibicarakan baik-baik. Cuma ya, terjadi boom situation, kamu pergi tanpa kata-kata. Sedih banget. Nah, setelah separation, terpisah, dua-duanya ngerasa kosong. Dia ngerasa kosong, kamu ngerasa kosong. Mungkin kamu udah ngejalanin kehidupan kamu yang baru, atau jangan-jangan kamu udah punya pasangan, ya kan? Jangan-jangan kamu udah punya pasangan, atau kamu sudah bersama yang lain.
kamu memilih orang yang lebih worth it, lebih layak, bertanggung jawab, orang yang mapan, tampan, atau orang yang ya begitu. Mungkin kamu milih orang yang seiman, mapan, tampan, sesuai dengan kriteria kamu. Kamu jalani mungkin bersama orang lain, tapi kamu ngerasa kosong. Kamu ngerasa kayak, ini yang menjadi pasangan gue ini padahal udah perfect banget nih, tapi kenapa ya kok gue ngerasa kosong? Gue keinget lo lagi, tapi gue diem. Gitu, jadi diem, nggak ada yang tahu ya. So kalau udah ngerasa punya koneksi twin flame, terus berpasangan sama orang lain, itu biasanya diem aja orangnya, nggak mau banyak ngomong. Karena kita cerita ke orang juga orang nggak ngerti, dan orang bakalan ngejudge kita yang aneh. Padahal kita nggak ada niatan untuk aneh-aneh. Karena ini semua terjadinya natural ya, alami begitu aja. Memang ada maksud dan tujuan dari semesta. Gitu. Jadi kamu mau berpasangan dengan orang yang ini juga ya, misalnya cantik, menarik, terdidik, ya kalau dia bukan vibrasi kamu kan kamu tetap ngerasa kosong. Kalau kamu tuh vibrasinya sama twin flame doang, energi kamu sama twin flame-nya kamu doang, kamu bisa apa? Gitu kan? Jadi kamu sering merasa kosong, sering merasa nggak bahagia setelah terpisah sama twin flame kamu. Bahkan ngapa-ngapain nggak selera, ngejar impian juga nggak mampu, nggak kuat, gitu ya. Karena dimanapun kamu berada, dia ngikutin kamu. Nih, hey, kamu diam, dia kayak ada di samping kamu. Jadi nih orang seperti hantu ya, twin flame itu. Dia ngikut kamu terus kemana aja. Setiap langkah kamu selalu ada bayangannya. Karena kembaran ya, mirror. Bayangan dia selalu mengikuti kamu. Begitu. Jadi jangan ngerasa kayak diguna-guna. Ngerasa kayak ini apa ya, ini magic ya atau apa, saya di pelet ya atau gimana. Wah, menurut aku kalau orang yang di pelet itu ya nggak mungkin dong dia sadar nanya dia itu di pelet atau enggak. Orang yang di pelet itu nggak mungkin bicara seperti itu. Jadi kamu tuh sebenarnya sadar, kamu sadar banget kalau kamu tuh punya ikatan batin dengan dia. Jadi ini bukan magic ya. Apalagi kalau kamu tahu twin flame kamu ini orangnya cukup taat beribadah, ya nggak mungkin dia berlaku seperti itu. So ini semua memang alami terjadi bagi orang-orang yang dituntun untuk terbangun spiritnya, gitu ya. Karena ini juga mirror, jadi apapun yang kamu rasakan dia bisa ngerasain. Jadi kalau kamu punya feeling gak enak sama dia di sana gak bahagia, kamu bisa ngerasain. Dia pun begitu. Jadi termasuk untuk mencari tahu kabar juga ya. Entah itu stalking, kepoin medsos. Saat kamu kepoin media sosialnya, dia pun begitu. Bahkan ada yang kayak tiba-tiba ngebuka kontak WhatsApp satu sama lain, ternyata sama-sama online ya. Tapi nggak ngechat, cuma lihat-lihatan. Oh, kamu online, aku juga. Gitu doang. Sampai kamu tutup aplikasi kamu di WhatsApp, baru dia nggak online lagi. Jadi setelah kamu tutup aplikasi ya, kamu buka WhatsApp lagi, dia udah nggak nongol lagi. Udah nggak online lagi, karena kebaran jiwanya udah nggak online, begitu. Jadi kalau udah ada blokiran komunikasi atau hapus akun, dia tetap cari kamu, dia tetap cari tahu info tentang kamu di media sosial.
dia tetap kepoin kamu. Bahkan terkadang dia mau ngelihat kontak kamu lagi, kamu online atau enggak, pakai nomornya yang lain. Tapi kamu nggak kelihatan onlinenya, karena ya kamu udah nggak punya energi untuk mau aktif lagi ketika dia sudah menghilangkan akunnya atau sudah blokir kamu, gitu ya. Aku juga ngelihat ya, misalnya sebelum terjadi blokiran komunikasi itu, dia adalah orang yang cukup aktif mencari tahu tentang kamu di media sosial. Dia sering lihat story kamu mungkin, dia sering lihat status kamu atau postingan kamu di media sosial. Jadi apa ya, ini dia tuh seperti on off gitu orangnya. Misalnya kalian udah terpisah sekian bulan atau sekian tahun, dia muncul lagi tiba-tiba gitu. Bisa kayak ngeliat story kamu, ngeliat status kamu, atau ya segala macam. Kamu nggak nyangka, nih orang perasaan udah lama deh nggak berkomunikasi ya, atau nggak kontak kamu, tapi dia tiba-tiba nongol tuh kayak hantu, seperti menyapa kamu, melihat story kamu begitu. Ya akhirnya kamu tuh kayak kesetrum gitu loh energi kamu karena ini mirrornya kamu ya, kamu kayak kesetrum, kamu kayak bersemangat buat story lagi, buat status lagi, dan dia selalu menjadi penonton setia kamu, melihat story-story kamu begitu ya kan. Tapi dia nggak mau jadi penonton doang, dia tuh juga mau di chat. Nih gue udah ngeliat story lo, coba lo ngechat gue dong, lo tanya dong kabar gue, jangan diem aja lo. Tapi karena ini mirror, ketika dia cuma bisa lihat story kamu dalam diam, kamu pun cuma bisa pasang story dalam diam. Jadi kamu nggak ngechat dia. Ya sama jiwanya, kembar gitu kan. Ya, jadi cuma bisa seperti itu. Dia ngeliat story kamu sampai dia tuh kayak udah males banget kayak gitu mulu. Jadi dia udah mulai kurangin intensitasnya menonton story kamu, udah mulai jarang lah dia ngeliat story kamu. Kamu kecarian, ya kan? Kamu jadi kayak, ih kok lo tuh nggak ngeliat story gue yang ini? Masa cuma 2 sih yang dilihat dari 10? Nah, dia ngerasa kayak gitu. Jadi, ya energinya tuh aneh memang ya. Nyala redup. Terus kayak begitu kamu jadi kayak cepet-cepet lah hapus story kamu, karena dia udah nggak lihat ya hapus aja. Takut dibilang nge-spam orang, takut dibilang alay, jadi cepet-cepet dihapus kan storynya karena dia nggak ngeliat-liat. Terus dia ngerasa kayak, ih kok cepet banget sih lo hapus story lo. Nah dia ngerasa gitu, jadi ya sudahlah gitu aja. Begitu terjadi ya dia nggak tahan, akhirnya dia udahlah kayaknya kita nggak sejalan lagi ya, gue say goodbye aja sama lo, gue hapus akun atau ngeblokir lo supaya kita nggak begini saja ya. Dia blokir, dia hapus akunnya, tapi beberapa waktu lagi dia kepoin kamu lagi di media sosial itu dengan akun palsu lah, dengan nomor lain atau apa aja lah. Dia cari tahu lagi tentang kamu, vibrasinya balik lagi sama kamu gitu. Jadi seru sih bahas ini. Lagi hujan lagi. Di sini lagi hujan. Oke, jadi begitulah. Terus dia tuh karena egonya lumayan bikin greget gitu, dia orang yang pasif banget sebenarnya. Karena kalau perbedaan karakter kalian mencolok, misalnya kamu tuh orangnya udah dewasa, mengalah, bersabar, kalau dia enggak, dia tuh orangnya kebalikan kamu banget gitu. Jadi sifat buruk kamu ada dalam dirinya, jadi sifat buruk kamu di masa lalu itu ada dalam dirinya sekarang gitu. Ketika sifat egonya tuh masih ada ya,
dia tuh nggak terlalu mau ekstra memperjuangkan kamu. Dia nggak terlalu mau perjuangin kamu kayak gitu. Jadi kalau di media sosial pun dia lebih memilih pasif juga, hanya bisa kepoin kamu dalam diamnya. Sedangkan dia nggak terlalu aktif di media sosial. Bahkan mungkin dia ini jarang ngepost mungkin ya, jarang bikin postingan. Jadi kamu kayak kehilangan petunjuk. Karena gimana kamu mau dapet sesuatu info atau beberapa info, sedangkan dia udah akhiri komunikasi, dia udah hapus akun atau ngeblok, dan dia juga pasif di media sosial gitu kan. So kamu kayak kebingungan, dan yang baiknya Tuhan itu kamu dituntun ya, kamu dituntun oleh Yang Maha Kuasa, kamu dituntun oleh semesta untuk cari pencerahan ya. Entah gimana jalan ceritanya itu, kamu tuh bisa aja tiba-tiba ngelihat video tarot ya. Kamu ngelihat video tarot yang bisa ngasih pencerahan. Mungkin beberapa ada yang kayak cuma iseng nyari zodiak di internet, tiba-tiba nemu video tarot. Jadi kartu tarot ini bisa cari pencerahan loh ya. Kartu tarot bisa memberikan pencerahan di saat kamu mencari pencerahan. Karena orang-orang yang menggunakan tarot itu biasanya orang-orang yang dituntun oleh malaikat penjaganya, oleh semesta. Karena orang yang cari pencerahan itu memang mengejar spirit ya, mengejar spiritual begitu. Jadi dialah alasan kamu tiba-tiba atau tak disangka-sangka bisa mengenal tarot atau nonton video tarot kayak gini. Begitu. Jadi ada hikmahnya. Dia pasif gitu di media sosial, kamu dituntun ya. Dapat petunjuk dari tarot. Ini sebenarnya true desire kamu. Keinginan terdalam kamu tuh sebenarnya kamu pengen union. Kamu pengen bersatu sama dia. Jadi bagaimanapun situasi hidup kamu, sebenarnya ini yang kamu inginkan. Kamu ingin banget bertemu, kamu ingin banget bicara sama dia. Kayak gitu ya. Jadi aku ngerasa union inilah sebenarnya harapan dari semua orang yang punya koneksi twin flame sama seseorang. Kayak gitu. Tapi nggak mudah loh untuk bisa bersatu. Nggak mudah. Bayangin coba ada perbedaan. Apalagi ada yang udah punya orang lain. Jadi rumit. Sulit banget. Gitu. Tapi maknailah poin utama spiritual connection ya. Ada poin utama spiritual connection. Jadi spiritual connection itu poin utamanya untuk membangun jiwa kita menjadi lebih spirit, menjadi lebih mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa dan lebih dekat sama alam semesta. Kita jadi kembali ke sisi terdalamnya kita. Kita jadi tahu kembali ke jati diri. Kita tahu back to nature gitu jadinya. Kembali ke alam. Kembali kepada apa yang memang menjadi jalan hidup kita. Jadi mungkin kita yang selama ini punya perspektif kalau cinta dalam perbedaan itu mungkin impossible, mustahil. Ternyata yang kita cintai itu yang berbeda. Ada juga yang mungkin selama ini punya persepsi kayak cinta itu kayak biasa aja tuh. Tapi kan kalau di twin flame, di spiritual connection ini, hidup kita tuh ambiar banget ya. Kamu ngerasa
ambiar banget sama dia. Jadi kalau nggak ada dia tuh kayak semua yang kamu lakukan kerasa kayak nggak ada semangat, ngerasa kayak kurang hasrat, kurang bergairah, kurang bersemangat begitu ya. Karena dia cerminan kamu, dia mirrornya kamu, nggak ada di sisi kamu. Jadi energi kamu tuh kayak ngedrop banget. Jadi kalau benar-benar yang bergairah atau berhasrat banget, bersemangat banget itu kalau union sebenarnya kayak gini. Tapi kalau di masa separation, di masa terpisah, itu belum ada penyatuan fisik sebenarnya kan, masih penyatuan jiwa sebenarnya. Jiwa kamu sama jiwa dia yang baru menyatu. Karena kemanapun kamu ngerasa dia ada di sebelah kamu, dia ada di samping kamu begitu. Dia juga ngerasa kayak gitu. Jadi kalau dia di sana sakit, kamu ngerasa kamu sakit. Badan kamu kayak nggak enak begitu ya. Atau ketika kamu nggak enak badan, kamu kayak ini loh, terkoneksi sama dia. Kamu ngerasa kamu tuh nggak enak badan karena dia di sana lagi sakit begitu. Atau kalau kamu tiba-tiba terbangun malam hari, dada kamu tuh sesek dan kamu keinget dia, ya kamu kayak ngerasa dia di sana memanggil kamu begitu. Jadi ya ada telepati begitu ya, saling memanggil lewat perasaan. Karena sebenarnya jiwa kalian menyatu, walaupun fisiknya belum bersatu kayak gitu ya. Jadi ya begitu. Ada juga yang sampai kayak ini loh ya, kamu mau ngapain aja juga wajah dia selalu ada dalam ingatan kamu. Kamu dari pagi ke malam, dia aja yang keliling-keliling di hati dan pikiran kamu. Ya seperti itu sih. Terus ada yang sampai tiba-tiba nangis, teringat dia. Ya dia juga di sana sedih banget sih. Karena fisiknya nggak bersatu sama kamu. Atau memang belum bersatu, ada yang kayak gitu ya. Terus gini, karena bisa merasakan telepati, merasakan koneksi, perasaan satu sama lain, jadi kata hati kamu, intuisi kamu tuh kayak terasah ya. 7 chakra, chakra mahkota kamu tuh kayak bekerja dengan aktif ya. Kamu kayak punya intuisi, punya kata hati yang kuat. Kamu ngerasa kayak, ini kayaknya nggak gue sendiri deh yang ngerasain koneksi beginian. Dia di sana kayaknya koneksi juga deh sama gue. Jadi kamu kayak ngerasa kamu nggak halu begitu. Kamu ngerasa kayak kamu nggak halusinasi. Karena kamu udah berusaha melepas, kamu berusaha mau move on, tapi dianya balik lagi ke kamu. Energinya menarik energi kamu lagi. Bahkan kamu sibukkan diri kamu dengan kerja, studi atau segala macem. Atau kadang kamu tuh nggak mau mikirin dia, terus kamu tiba-tiba tidur, tapi dia nongol aja gitu di mimpi kamu. Jadi ya, kata hati kamu bilang kalau memang dia di sana masih punya perasaan sama kamu, koneksi dia nyampe sama kamu, begitu. So ini bermain di energi ya, dan koneksinya jiwa kamu sama dia berkoneksi, perasaan juga berkoneksi, kayak gitu. Makanya Twin Flame ini banyak banget pelajarannya, banyak hikmahnya. Kita jadi tahu hikmah mencintai dalam perbedaan, kita jadi peka terhadap sesuatu, terutama peka terhadap perasaan Twin Flame-nya kamu gitu. Jadi di masa separation itu kayak sering menyendiri, karena kalau dalam keramaian juga ngerasa sepi. Jadi menyendiri, cari pencerahan ya kan. Kalau kamu cari pencerahan lewat tarot, kalau dia mungkin kebanyakan merenung, introspeksi diri. Jadi kamulah yang bikin dia berubah.
Karena aku ngerasa di masa kamu melepaskan dia, dia ada niat mau berubah ke arah yang lebih baik. Kamulah yang berhasil men-trigger dia, kamu yang memacu dia untuk berubah. Gitu. Kemudian nih, tentang kontrak. Beberapa twin flame ya, terutama twin flame yang vibrasinya kuat banget ya. Jadi bukan high vibration lagi, jadi udah kayak high just vibration. Oh, itu vibrasi tertinggi. Twin flame sejati tuh biasanya udah banyak banget ininya, energi yang terkuras. Karena ada hukum tabur tuai. Ada pembayaran karma ya. Bisa karma masing-masing, bisa karma orang tua, bisa karma nenek moyang. Ada pembayaran karmanya di sini. Jadi kayak apa ya? Namanya juga spiritual connection. Energi kita dibersihkan dari energi racun di masa lalu, supaya kita lebih spirit, lebih baik ke depannya. Makanya ada pembayaran karmanya pada saat energi kita tuh dibersihkan. Pembayaran karmanya itu dengan rasa sakit ya. Maksud aku rasa perih, rasa sakit, tersiksa, perasaan ngebatin banget gitu ya, sedih banget dalam koneksi ini, itu karena ada pembayaran karma. Jadi jangan heran kenapa ya kok tersiksa banget kayak begini, pengen lepas tapi kepikiran mulu, terkoneksi terus begitu ya kan. Tapi ya namanya juga pembayaran karma, ada rasa sakit, ada rasa perih begitu ya. Dan di sini tuh beberapa memang ada yang kontrak jiwa ya. Kontrak jiwa itu artinya gini, di kehidupan sebelumnya ya, sebelum kamu sama dia lahir, beberapa tuh memang ada yang di kehidupan masa lalu sebelum lahir udah ditakdirkan bakalan bertemu dalam koneksi yang sama. Jadi twin flame itu nggak sekedar jiwanya yang kembar, nggak sekedar passionnya yang sama, tapi juga beberapa kisah hidupnya sama gitu. Kamu sama dia itu mungkin secara kasat mata itu berbeda, tapi kalau misalnya ditelaah kisah hidup kalian itu banyak yang mirip, banyak yang sama. Contoh, kalian punya orang tua dengan latar belakang yang sama, misalnya pekerjaan orang tua kalian itu di bidang yang sama begitu. Atau dulu di masa lalu orang tua kalian pernah punya masalah, punya persoalan keluarga, atau kayak ada isu-isu orang ketiga begitu. Bisa juga mungkin di masa lalu nenek, kakek, atau nenek moyang kalian pernah bikin kesalahan sama orang. Jadi ada karma yang diturunkan ke kalian. Jadi sebelum kalian lahir, kalian seperti kayak udah dikontrak, bakalan ketemu, terus bakalan terkoneksi, merasakan penderitaan, rasa sakit dalam koneksi, karena membayar karma masing-masing dari orang masa lalu kalian, dari keluarga kalian di masa lalu gitu. Jadi berat sih sebenarnya, apalagi kalau porsi karmanya itu hampir sama ya. Misalnya orang tua kamu tuh dulu punya masalah apa, orang tua dia juga punya masalah apa ya, masalahnya hampir sama, jadi karmanya pun hampir sama, sehingga kalian dipertemukan dengan kontrak jiwa untuk membayar karma yang hampir sama juga gitu, sepadan. Jadi twin flame-nya bertemu untuk membayar karma yang sama juga dari keluarga di masa lalu ya. Oke, terus banyak kesamaannya juga sih. Karakter kalian mungkin di masa lalu tuh ada yang sama, bisa basic
sifat kalian itu sama-sama sensitif misalnya, atau ada lagi hal-hal yang lain sama di antara kalian. Bisa kayak mungkin sama-sama orangnya alergi begitu, peka banget. Jadi sensitifnya nggak soal perasaan aja, fisik juga sensitif. Jadi kayak alergi makanan mungkin, alergi cuaca, atau alergi nggak punya duit. Mungkin ada yang kayak gitu. Pokoknya ada aja kesamaannya sih. Atau kalian suka sesuatu yang sama, kalian uh, suka yang manis-manis, mungkin kalian suka banyak hal lah. Kalian suka sains, mungkin kalian suka sosial, jadi ada aja sih yang sama gitu. Jadi twin flame itu chemistry-nya kuat ya, tarik menarik satu sama lain. Nah, chemistry kalian tuh kuat banget, daya tarik masing-masing itu seperti magnet ya. Namanya juga cermin nih. Kalian tuh cermin. Jadi apa yang dipancarkan itu yang dipantulkan. Begitu. Jadi kayak susah lepas juga sih. Bener-bener kayak selalu ada tarik menarik satu sama lain. Dan ini yang ditunggu nih, timingnya, divine timing. Divine timing itulah yang menentukan apakah divine maskulin dapat bersatu dengan divine feminine gitu. Jadi yang ngerasa kayak ada perbedaan, ada orang lain, nah itu kan kayak ambiar banget gitu ya. Inilah yang kalian nantikan sebenarnya, divine timing. Divine timing itu tentang takdir. Takdir itu membawa kalian bersatu lagi atau enggak? Itu sebenarnya yang kalian harapkan. Jawabannya ada di divine timing. Begitu. Cuma sih menurut aku ini twin flame ini benar-benar membawa hikmah, membawa pelajaran hidup ya sama kita. Jadi semua spiritual connection gak hanya twin flame ya, mau koneksi yang lain pun itu menurut aku ada aja pelajarannya. Apalagi twin flame ini kita seperti berkaca, kita seperti bercermin, apa sih yang perlu kita ubah gitu. Sama dengan penyatuan kamu dengan dia. Kalau kamu mau bersatu dengan dia, kamu harus buat pergerakan supaya cerminan kamu ini bergerak. Tapi kalau kamu diam aja, ya dia diam. Terus pertanyaannya gini, tapi kenapa? Kok aku harus mulai duluan? Kok aku yang harus begini duluan? Nah, itu sih menurut aku tergantung dari niat sebenarnya ya. Kalau kamu ngerasa dia itu susah banget bergerak, itu bisa karena dua hal. Pertama, memang karena dia masih bawa egonya, dan kedua mungkin itu karena dia punya kekecewaan yang mendalam sama kamu. Jadi kamu tuh jangan sekedar nyalain dia, kamu juga harus koreksi diri, apa yang salah dalam diri kamu. So ketika kamu sudah koreksi diri, kamu mau membuat pergerakan, maka dia akan bergerak gitu. Jadi kalau di dalam masa terpisah dulu seperti ini ya, koreksi diri gitu. Kalau udah memperbaiki diri, dia di sana akan memperbaiki diri. Kalau kamu mau bergerak, dia di sana akan merespon pergerakan kamu. Jadi ya ada sebenarnya kemungkinan untuk bersatu, tapi kembali lagi loh, jodoh itu memang di tangan Tuhan, tapi manusianya juga harus usaha. Jangan cuma berharap, cuma kayak ngebiarin semua itu terjadi begitu aja. Kan nggak mungkin kalau kita nggak ngelakuin usaha. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk bersatu ya sulit terjadi penyatuan. Tapi kalau kita berusaha untuk bisa bersatu, jadi ada kemungkinan untuk bersatu.
Apalagi kalau yang berusaha dan ditambah dengan doa, itu peluangnya lebih gede lagi untuk bersatu. Kayak gitu. So, kalau misalnya ini dulu kelihatan toksik, beracun, atau kelihatan berat sebelah, nggak balance, ada yang terlalu berkorban, ada yang kekanak-kanakan, ya ini sebenarnya kan proses perjalanan spiritual kalian dalam koneksi twin flame ini. Jadi kalau udah sama-sama memperbaiki diri, sama-sama dapat hidayah untuk berubah, ya bisa ada penyatuan. Karena hubungan twin flame ini basicnya tetap sama. Di dalam suatu pertemuan atau penyatuan, berjodoh atau enggaknya, bersatu atau enggaknya, itu tetap butuh usaha. Jadi jangan sekedar berharap doang, jangan sekedar takdir aja lah yang gimana. Nah, kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa ya percuma. Kalau nggak ngelakuin apa-apa percuma gitu. Jadi harus ada usaha ya. Harus ada pergerakan gitu. Kalau udah ngerasa ini rumit, ngerasa nggak berdaya, ya kembali lagi, kita tuh masih punya Tuhan ya. Jadi sampaikan aja keinginan kamu sama Yang Maha Kuasa. Karena Tuhan juga orangnya kan nggak otoriter ya. Tuhan itu nggak diktator. Jadi ketika kamu terus-menerus mendoakan orang yang kamu cintai, ya miracle itu, keajaiban itu pasti ada lah bagi orang yang benar-benar percaya pada sebuah keajaiban. Dan ketika kita terus-menerus mendoakan orang yang kita cintai, ya Tuhan bisa punya belas kasihan sama kita untuk mengabulkan doa kita gitu ya. Tapi kembali lagi ke perspektif kalian masing-masing ya. Kalian boleh komen di bawah, boleh diskusi, tapi jangan ini ya, jangan ujaran kebencian ya. Kalau mau nyampein pendapat itu yang membangun, oke? Jadi itu aja dulu ya. Nanti kalau ada tambahan lagi aku bikin video lagi untuk menambah penjelasan-penjelasan twin flame ini. Terima kasih udah nonton video ini ya. Makasih banget udah nonton. Kalau misalnya ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.